Saya dikasih judul hidup ini terlalu singkat sebelum akhirat. Sorry to say bahwa kita semua cepat lambat akan meninggal dunia. Kalau Tuhan belum datang ya, siapa tahu kalau Tuhan datang besok ya, atau hari ini, ya kita akan bertemu dia di awan-awan. Tapi kita semua pasti akan mati. Panjang umur sekalipun, kalau kita hidup sampai 7, 8, 90, 100, langka sekali, tapi kalau ada, tetap singkat dibanding akhirat. Mari kita renungkan di dalam gereja ini, bukan tentang kematian, tapi tentang makna kehidupan. What are you living for? Anda itu hidup untuk apa? Kita itu hidup untuk siapa? Karena hidup ini terlalu singkat, kita harus bicarakan. Kalau nggak di gereja mungkin perkara ini tabu untuk dibicarakan. Nggak mungkin kan kita akan ngomong gini sama orang tua kita. Dikira apa? Nggak mungkin kita ngomong tentang anak kita. Jauhlah dari pikiran orang tua, anak mendahului papa mamanya. Harusnya anak yang menguburkan orang tuanya, bukan sebaliknya. Pokoknya hal ini nggak bisa lah, nggak mudah lah untuk kita bicarakan. Tapi saya rasa kita perlu bicarakan tentang ini. Salah satu fungsinya gereja bukan soal agama, tapi bicara tentang jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Kita baca dulu. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1-6, 6 ayat kita akan bahas, ambil catatan, kita akan belajar banyak. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Saya kasih topik hidup ini terlalu singkat sebelum akhirat. Dalam framework atau dalam bingkai itu saya akan jabarkan aplikasi-aplikasi kehidupan. Ayat pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kalau sekarang mungkin kurang relevan minyak yang mahal karena kita bicara tentang orang-orang Timur Tengah. Mereka punya komoditas itu minyak. Saudi Arabia dan sebagainya. Minyak zaitun itu produksi di Israel itu bagus sekali. Minyak yang mahal kita tahu, minyak narwastu yang dipecahkan botolnya. Itu mahalnya itu berapa, itu setahun gaji atau lebih. Ada minyak yang memang mahal. Hari ini juga ada branded parfum yang harganya nggak masuk akal. Itu kalau beli parfum itu mungkin disimpan aja, jangan disemprot. Gitu ya. Saya nggak bisa sebut brandnya. Saya tahu beberapa itu mahal sekali. Kan kita nggak boleh endorse merek-merek. Kita kurang mengerti yang disebut dengan minyak yang mahal. Mungkin beginilah, nama yang harum lebih baik daripada mobil mewah. Kita lebih paham itu. Nama yang harum lebih baik daripada rumah yang mahal. Orang-orang bilang rumah sultan. Nama yang harum lebih baik daripada emas, perak, dan permata. Kita ngerti itu. Apalagi emas sekarang meroket harganya. Apa itu nama yang harum? Pertama-tama bicara tentang reputasi, betul. Hidup kita itu nggak boleh egois untuk diri kita. Karena kita mati akan meninggalkan reputasi. Saya sih kepingin suatu hari kalau giliran kita generasi ini meninggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya, kita meninggalkan kebangunan rohani. Jangan meninggalkan hutang piutang. Di negeri ini hukum hutang begini. Kalau tidak dilunasi di papa mamanya, anaknya harus teruskan. Jadi Anda harus tahu loh itu. Siapa mau hutang segalanya, pastikan kalau Anda mau main uang bank misalnya, mau pakai uang bank maksud saya. Pastikan kalau Anda sudah punya sesuatu untuk membackup itu. Kalau enggak nanti anakmu yang dikorbankan. Jangan tinggalkan hutang. Ya, nama yang harum itu reputasi. Kita hidup itu supaya nanti anak cucu kita tidak dicerca orang. Kita hidup demikian rupa supaya jikalau waktu kita pergi suatu hari, kita meninggalkan reputasi yang baik. Itu anak orang baik loh. Tidak kiri kanan kemana-mana,
susah cari kerja karena papanya koruptor. Atau orang tuanya merugikan banyak orang. Nama yang baik, nama yang baik. Tapi nama yang harum di sini juga bicara tentang keselamatan jiwa. Perjanjian lama di zaman Salomo, orang-orang belum mengerti bahwa ada hidup kekal. Mereka hanya meraba-raba karena pewahyuan tentang sorga belum ada. Tentang neraka juga belum ada. Mereka cuma taunya Sheol atau tempat orang mati disimpan. Mereka nggak tahu persisnya itu apa. Nanti di zaman Yesus, baru setelah itu ada pewahyuan. Bahkan Yohanes Pembaptis sudah ada. Kapak sudah menanti. Dan setiap carang yang tidak berbuah, ranting yang kering akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Neraka mulai didengungkan. Tapi Raja Salomo nggak ngerti ini. Tapi dia berkata, nama yang harum dia pasti memikirkan tentang reputasi. Tapi kita harus membaca perjanjian lama dengan sudut pandang perjanjian baru. Lengkap wahyunya. Nama yang harum di sini juga nama yang tertulis dalam kitab kehidupan atau kitab anak domba Allah. Bahwa keselamatan jiwa kita itu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Buat apa kita itu tarik sini, tarik sana? Ya nggak apa-apa, wanita perlu untuk pelihara badannya. Tapi kita nggak bisa forever muda loh. Yang laki semir karena ubanan, nanti sudah disemir hitam nggak cukup, dikasih kemerahan supaya kembali masa remajanya. Ya nggak apa-apa. Buat apa kita investasi begitu banyak untuk di dalam hidup ini, untuk hidup ini saja. Tapi kita mengabaikan persiapan kita untuk akhirat. Karena hidup kekal lebih lama. Berapa banyak orang bangun rumah, dream house, tapi tidak pernah membangun rumahnya di sorga. Nama harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Apapun yang kau bisa peroleh di dunia ini, buat apa kalau kita kehilangan nyawa kita? Boleh kita itu mempersiapkan hidup sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk mati suatu hari. Kematian itu tidak tabu untuk kita bicarakan. Buat apa kita itu berbenah setengah mati hanya demi hidup sementara ini? Berbenahlah, tapi jangan lupa bahwa ada hidup kemudian yang lebih lama. Makanya itu carilah pahala di sorga, di mana harta di sorga tidak bisa dimakan ngengat atau diambil pencuri, tidak bisa dikorupsi. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal itu, think about eternity. Apapun yang kau lakukan. Jangan nanti kalau tua baru mikir. Karena kalau muda gak mikir, tua juga gak mikir. Saya sudah memikirkan ini. Bukan mikir untuk mati, tapi mikir untuk hidup berarti sejak saya umur 18 tahun untuk saya bertobat. Saya sudah punya visi ke depan. Saya gak mau main-main dengan kehidupan. Orang lain mau begitu, saya gak mau ikut-ikutan. Masa muda itu cuma sekali, seperti satu koin di tangan. Kau pakai untuk beli ini, ya habislah sudah. Kau beli itu, sudah gak ada. Saya berkata dalam hati saya, I want to live for Jesus. Aku mau hidup bagi Kristus. Think about eternity. Pikirkan kekekalan. Apapun yang kita lakukan, apakah ada dampak kekalnya? Kita harus memikirkan itu karena hidup ini terlalu singkat sebelum akhirat. Antara kita sekarang sampai hidup selama-lamanya, 1 miliar tahun kali 100 juta tahun, ya, sampai kali 1 miliar tahun lagi itu belum apa-apa, itu baru permulaan. Ini hidup di dunia ini sebentar saja. Jangan hidup untuk perkara-perkara sia-sia. Hidup terlalu singkat sebelum akhirat. Saya ingin membangun kerajaan sorga. Mendirikan 1000 gereja lokal contohnya, itu visi kita bersama. Bukan bangunannya yang saya ingin dirikan. Atau yang kita rindu bangun bagi Tuhan. Tapi di dalam gedung-gedung itu, ada orang-orang ini. Yang diubahkan, dimuridkan. Perubahan hidup yang kita cari. Pemuritan. Apapun yang kau lakukan, pastikan ujung-ujungnya kita akan melakukan misi Tuhan. Nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal, itu your life's testimony.
kesaksian hidupmu, your life's impact atau dampak kehidupan Anda. Your life's goal atau goal tujuan hidup kita. Pastikan itu lebih daripada demi mencari sesuap nasi dan sepiring berlian. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kata-kata ini sangat kuat sekali. Hari kematian kok bisa lebih baik daripada hari kelahiran? Semua orang kan merayakan happy birthday to you. Hari kelahiran itu kan dirayakan besar-besaran. Sama seperti Natal lebih dirayakan daripada Jumat Agung. Hari kematian Tuhan. Hari kebangkitan 3 hari kemudian. Manusia itu suka lahir, nggak suka mati. Padahal di Alkitab dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Karena waktu kita mati, kalau kita ready, kita itu wisuda, Bapak Ibu Saudara. Di situ kita akan mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, masuklah dalam sukacita Bapakku. Hari kematian lebih baik kalau hidup kita adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Tapi kalau hidup kita bukan Tuhan, mati adalah kecelakaan. Mati adalah kengerian. Hiduplah untuk Kristus supaya mati adalah keuntungan. Tapi ada beberapa saran praktis saya. Kita harus mempersiapkan diri setiap hari untuk ketemu pencipta kita. Bukan berarti kita imani pendek umur, bukan. Tapi hidup ini tidak menentu kehidupan itu pecah belah. Kita harus selalu ready untuk ketemu Tuhan. Meskipun kita tidak ketemu-ketemu ceritanya, panjang umur terus-menerus setiap hari, setiap tahun, ya nggak apa-apa. Berbuahlah. Jangan kita itu menginginkan kematian, inginkan kehidupan. Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk selalu senantiasa, anytime, kapanpun ketemu Sang Pencipta atau Sang Penebus kita. Itu yang disebut hari kematian lebih baik. Hari kematian itu hanya baik bagi orang-orang yang ready ketemu Penciptanya. Hari kematian itu adalah celaka bagi orang-orang berdosa yang tidak siap ketemu Tuhan. Kematian adalah nightmare atau menjadi mimpi terburuknya. Bisa bayangkan enggak? Merem sini, melek di sana. Ada satu orang mau bunuh diri, saya peringatkan. Kamu tahu enggak, bunuh diri itu bukan solusi. Kamu jangan bodoh pikiran, jangan gelap mata. Sebab ketika kamu kira kamu udah keluar dari permasalahan hidupmu, kamu mati nih, merem sini. 1, 2, enggak sampai 2 detik, melek sana, kamu di api neraka. Masa gitu? Iyalah. Makanya manusia saja yang bisa disebut meninggal dunia. Kalau Dogi mati, Blackie-nya mati, Heli ya. Heli, guguk gitu ya. Kalau dia mati jangan sebut meninggal dunia. Anjingku meninggal dunia. Anjing kok meninggal dunia? Anjing mati ya mati. Hanya manusia yang bisa meninggal dunia. Karena kita hanya meninggalkan sini, tubuh ini, buka mata di sana. Karena kita manusia roh, cipta dalam gambar dan rupa Allah. Saya bilang kamu hati-hati ya, jangan punya pikiran kayak begitu. Bapak Ibu tahukah Anda bahwa hari kematian itu baru baik kalau kita itu siap ketemu sama Tuhan. Karena hidup kita adalah Kristus. Hidup kita untuk tujuan-tujuan Kristus. Kita tidak hidup di dalam dosa yang kita sadari. Kita bisa dosa sesekali karena kelemahan iman kita. Tapi kita tidak sengaja hidupi dosa. Kita tidak punya yang namanya gaya hidup dosa yang disengaja. Jangan hidup dalam penyesalan. Hiduplah dalam kekekalan. Saya tidak mau hari ini saya hidup dalam suatu tuduhan. Sehingga kalau saya mati saya takut. Terus terang gak munafik. Saya mungkin khawatir, takut proses kematian itu sendiri. Ada orang lewat sakit, ada orang lewat apa prosesnya. Tapi kematian itu sendiri saya gak takuti. Karena saya tahu bahwa itu wisuda. Kok saya yakin? Karena hari ini hidupku adalah bagi Allah. Oh iya kan, sana pendeta. Gak tentu, pendeta juga bisa hidup untuk perkara dunia. Kamuflase pakai pelayanan. No. Kita itu harus hidup dalam ketulusan. Every day kita cek dan recheck hati.
Who am I living for? Aku tuh hidup untuk siapa? Nama yang harum lebih baik. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian itu baru lebih baik kalau kita ready. Tapi gak hanya kita ready ketemu Tuhan. Hari kematian itu juga baik kalau kita itu tidak hutang sama siapa-siapa. Ini bukan hutang uang. Tapi kita itu mempersiapkan orang-orang yang sewaktu-waktu mungkin kita tinggalkan. Kita harus siapkan. Sebagai orang muda, saya tahu kematian saya lama. Saya nggak mikirkan. Kalau Tuhan buat hidup kita sukacita, kita nggak akan nggak akan kepikiran. Kita bahkan lupa hari-hari terlewatkan karena waktu berlalu begitu cepat karena hati kita penuh dengan sukacita. Tapi saya dari dulu punya prinsip sejak masa muda, saya nggak pernah akan menahan kata sorry dari orang yang layak menerimanya dari saya. Kalau saya memang perlu minta maaf dengan seseorang, saya bereskan hari ini, saya tidak tunggu besok. Saya nggak ngomong, toh saya muda, bertobat bisa nanti tua. No. Setiap I love you, saya pasti akan ekspresikan. Bukan hanya lewat kata-kata doang, tapi lewat tindakan. Apa yang perlu kulakukan untuk orang tuaku, saya tidak tunggu esok hari atau lusa. Bukan berarti besok saya akan meninggal dunia, bukan. Tapi tiap hari, saya selalu anggap itu hari terakhir dalam hidup saya. Setiap I love you, tak akan kutahan dari seseorang yang memang sepatutnya aku berikan. Setiap I'm sorry, tidak pernah, saya tidak mau larikan harta orang, saya tidak mau curangi seseorang. Karena Tuhan akan menuntutnya dari saya. Saya mau pastikan yaitu bahwa saya sudah seadil-adilnya dengan semua orang. Hari kematian itu lebih baik kalau kita bisa mempersiapkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan khususnya Bapak Ibu di sini yang sudah berusia, ya, secara alami sudah harus lebih punya persiapan. Misalnya kalau anak Anda itu nanti akan ada urusan kerjaan, misalnya Anda business owner, Anda mau teruskan itu di dalam diri anak-anak Anda. Lebih baik Anda jelas. Karena kematian itu lebih baik, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tidak perlu merasa tabu untuk bicara tentang kematian. Cuman bahasanya aja jangan, nanti kalau papa mati itu pasti buat semua anak risih, apalagi kalau hubungan mereka penuh kasih. Toh papanya sehat-sehat walafiat. Kalau orang sehat walafiat gak usah ngomong soal wafat. Tapi penting untuk Anda garis bawahi, jikalau anak Anda bukan hanya satu, ada beberapa, Anda harus tentukan siapa leader di antara mereka. Supaya mereka nanti tidak tabrakan. Kematian itu lebih baik kalau Anda meninggalkan warisan. Warisan ini bukan harta, tapi kejelasan. Kematian jadi keruh dan kerusuhan kalau papanya tidak siapkan putra-putrinya. Mungkin si sulung, tidak tentu kalau misalnya Anda punya perusahaan. Nanti siapa yang teruskan itu sudah harus disiapkan tuh anak-anakmu. Yang mana dari antara 5 anak Anda, 2 anak atau 3, atau 4 lah katakanlah kaki meja. Anda mesti tentukan, si adiknya atau kakaknya yang akan memimpin perusahaan. Anda sudah harus siapkan dan siapkan siblingsnya. Baru setelah itu suatu hari giliranmu dipanggil Tuhan, keluargamu tidak akan berantakan. Orang Asia, orang Indonesia itu lebih ada rasa sungkan atau rasa gak enaknya. Jadi misalnya ada orang yang beli rumah. Anaknya ada 4 tadi katakan kaki meja. Lalu karena dia merasa, papa mamanya itu mau fair gitu loh. Ya gak ada salah, gak salah. Cuman rumah itu dijadikan sertifikat dengan nama 4. Kita perlu mikir baik-baik. Setelah kita mati, itu rumah akan jadi sengketa. Anda maunya fair, justru nggak fair buat anak-anak Anda. Nanti mereka berantem, yang satu mau jual, satu nggak, karena nanti dunia ekonomi mereka beda, kebutuhan mereka nggak sama. Jangan buat blunder, supaya nanti ayat ini jadi penggenapan di hidupmu bahwa hari kematianmu itu baik nanti. Everything akan baik, semua akan baik. Jangan buat blunder. Kalau masih ada gitu, mendingan sekarang notarisan.
Ngomong fair-fairan sama anaknya, papa enggak harus fair sama kalian semuanya. Karena misalnya kalau Anda wariskan tanah A, tanah B, misalnya kalau Anda juragan tanah nih, enggak semua orang seberuntung ini. Ada orang yang enggak bisa ninggalkan apa-apa, cuman kasih pendidikan ke anaknya. Ya sudah fine, bersyukurlah apa yang Anda bisa berikan. Enggak usah iri sama tetangga. Ya, enggak usah iri. Enggak usah cek toko sebelah, enggak usah merasa tetangga masa gitu. Enggak perlu. Anda dudukkan anak-anak Anda, apa sehat ya, puji Tuhan gitu ya. Tapi harus ngambil waktu di mana Anda akan address this issue, ngomong tentang isu ini. Duduk sama-sama, Papa tidak akan, Papa enggak apa-apa ya, kamu jangan khawatir. Tapi dari waktu ke waktu Papa perlu ngomong ini, kalau bukan Papa yang pecahkan telur, enggak mungkin kalian. Papa mamanya sudah siap, dan begitu. Papa mama enggak perlu fair-fairan. Enggak perlu, misalnya kalau Papa kasih kamu satu properti lagi, yang satunya lagi. Properti itu kan fluktuasi, ada yang up, ada yang down, kita enggak pernah tahu, itu hoki-hokimu lah sendiri. Tapi kalau Papa kasih ini kurang lebih 11-12 di antara kalian, jangan kalian berantem. Tidak boleh ada uang di antara kalian. Cuman nanti ya Papa Mama sudah garis bawahi, kamu tidak usah tahu sekarang. Tapi intinya ini properti ini untuk ini anak, properti ini untuk anak itu. Properti itu tidak tentu rumah. Kadang-kadang juga bisa kasih misalnya kendaraannya, bisa kasih apa, tidak tahu. Pokoknya intinya kalian jangan saling membandingkan dan jangan saling iri hati. Sudah disiapin hatinya untuk nggak berantem. Enak loh Bapak Ibu Saudara kalau kita sudah mempersiapkan gitu. Nggak perlu ngomong itu setiap hari, nanti lama-lama anak worry. Tapi kita perlu dari waktu ke waktu keluar dari dunia basa-basi dengan putra-putri. Duduk sama-sama, mungkin waktu makan malam bersama-sama ngomong. Dan itu nanti akan jadi pegangan, itu ya kita sebagai orang tua. Tidur itu enak. Udah nggak mikir. Kita tahu apapun terjadi, anakku sudah kusiapkan. Bukan siap untuk mati, siap agar mereka utuh. Jangan justru ini anak ada dua semuanya, ini dua nama, ini dua nama, ini dua nama. Nanti juga tergantung mereka nikah sama siapa. Anak masih bocah atau bocil itu gampang. Tapi waktu nanti dia sudah dewasa itu kepentingannya beda. Jangan blunder. Karena hidup itu terlalu singkat sebelum akhirat. Siapkan orang-orang. Nah siapa tahu Anda hidup lebih panjang umur ya nggak tahu. Tapi pokoknya siaplah. Pokoknya siaplah, pakai nggak pakai siaplah. Orang olahraga itu kan nggak tentu apa-apa. Tapi kan coba lihat ya, kalau ada gempa bumi, nanti yang lari keluar dari rumah itu yang sudah olahraga tiap hari. Yang lainnya, emergency nggak masalah. Yang penting Anda selalu ready. Ini bukan bicara soal mati, ini bicara soal hidup. Bapak Ibu saya kasih saran. Kalau ada PR-PR Anda yang masih terbengkelai sebagai orang tua atau sebagai pemimpin rohani atau pemimpin perusahaan, tolong you lakukan. Sebab iman tanpa perbuatan dalam mati. Buat apa kita datang ke gereja merenung-renungkan firman Tuhan tapi tidak ada langkah? Karena saya melihat terlalu banyak. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, dari waktu ke waktu saya harus bereskan urusan-urusan yang bukan urusanku, urusan keluarga orang lain yang sudah saya peringatkan, jangan begini, jangan begitu, sungguhan kan, akhirnya orangnya nggak ada. Waduh, itu sungguh-sungguh drama Korea. Saya kadang-kadang harus membersihkan kotoran yang tidak saya buang. Orang lain meninggalkan jejak yang salah. Kenapa kita para hamba Tuhan harus membereskannya? Makanya saya selalu ingatkan pada jemaat, bijaksana please. Hidup ini terlalu singkat. You prepare well your life. Anda harus bicara dengan jelas, jangan main aman. Papa mama jangan main aman. Ya, saya dorong Anda supaya Anda itu diberi Tuhan clarity atau kejelasan. Ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Sungguhan, pergi ke perkabungan, kebaktian penghiburan itu lebih baik bahkan daripada sweet 17-an. Gak semua keluarga bisa sweet 17 kan anak perempuannya. Tapi keluarga yang bisa kadang-kadang juga harus hati-hati. Janganlah kira kita bisa lakukan itu lalu nanti bahaya di after party. Gak masalah, subjektif ini opini, sana mau after party, itu hakmu, it's okay, please hati-hati. Karena di situ biasanya orang tua sudah sebagian besar pulang. Dang ding dung DJ-nya akan keluar. Hati-hati ya, bagi saya sih sederhana, kalau partinya sukses ngapain ada afternya. Kalau sana mau silahkan, it's okay. Cuman tolong diawasi, soal alkohol, soal ini, anak Anda itu masih muda. Jangan ditinggal, papa mama tetap harus di sana.
Kalau ada dang ding dung lagunya orang tua dari situ. Kalau yang diberi Tuhan privilege untuk bisa sweet 17 dengan anaknya. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, pergi ke rumah duka lebih baik sih. Jadi anak Anda sebelum ke sweet 17 ajak aja. Kalau di Surabaya, ajak aja ke Adiasa sering-sering waktu Anda ngelayat. Supaya dia dapat hikmat. Ajak anaknya, ya bayi jangan, diajak. Ajak anaknya, waktu lihat di situ, mungkin sekali-kali nyeletuk gini, jangan terus-terus ya, nanti horor. Nah, kita semua suatu hari akan berakhir di kotak kecil berapa kali berapa itu. Kamu jangan sia-siakan hidupmu ya. Saya ajak anak saya, kita semua akan berakhir di kotak itu. Dan suatu hari giliran papa juga jangan ngomong gitu, Pak. Loh iya. Makanya itu, kita sekarang harus bangun sesuatu bersama. Masih lama? Oh lama sekali, don't worry. Kita tidak akan masuk kotak itu sampai lama, don't worry. Ya kan, cuman kita semua akan berakhir di sana. Gitu ya Pak. Anda rumah duka itu lebih, di rumah duka, Alkitab mengatakan di ayat 2, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Kita semua akan berakhir di situ. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Sebenarnya it's okay sih. Ini ayat 3 berbicara bahwa di hidup yang sementara ini ada banyak kesusahan dan penderitaan. Jangan avoid suffering yang harus kita lalui. Avoid suffering yang karena kebodohan. Hindari penderitaan yang akibat kebodohan sendiri. Lu ngapain diam-diam, saya ini kepingin menderita, saya sudah kangen dengan kesengsaraan. Maka saya copot sepatu saya, dan saya tendangkan kaki saya ke tembok ini. Boom, saya pasti akhir ini, nanti kebaktian 2 saya tidak muncul, saya ke ICU. Ini kebodohan, saya benturkan kepala saya di sini buat apa, geger otak. Tapi ada penderitaan yang datang tanpa diundang. Kalau memang itu datangnya karena kebenaran, apalagi Christian suffering, penderitaan kekristenan, karena kita jadi orang Kristen yang benar di masyarakat. Akibat itu kita dihindari teman. Bukan karena kita aneh, ngeroh segala, bukan. Karena kita Kristen sungguhan, kita dimusuhi mungkin sama keluarga. Karena kita nggak ikut nyontek gitulah ya bahasa anak kecilnya, maka semua teman-teman berkata fanatik dia. Bersedih lebih baik kalau kesedihan itu karena kebenaran. Termasuk jikalau kesedihan itu karena kehidupan. Semalam baru fresh, saya itu tadi malam barusan kebaktian penghiburan salah satu jemaat. Ya, saya berdoa untuk keluarganya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena dalam berkabung dan bersedih hati karena kebenaran dan memang di luar faktor, di luar kendali kita, faktor kehidupan, maka bersedih di sini akan mengajari kita semakin bergantung kepada Tuhan Yesus. Bersedih di sini akan mengajari kita lebih dalam. Kita tuh belajar lebih banyak tentang kehidupan saat kita down. Bukan saat kita party, sungguhan. Party itu fun. Tapi waktu kita down itu kita belajar banyak sekali. Kita belajar lebih bergantung dengan Tuhan. Kita bisa belajar karakternya. Kalau saya ditanya apakah saya suka menderita? Enggak. Tapi kalau penderitaan datang bukan karena kesalahan saya, maka daripada saya lawan, mendingan saya ajak berkawan. Saya akan jadikan itu batu tumpuan, bukan batu sontokan. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, ayat 4. Sebenarnya senang sungguhan ya enggak sih. Enggak suka, enggak senang. Jadi ada orang yang terlalu senang sih di rumah duka. Datang, ya soto 2. Tahu campur. Lu datang berduka, dukung orang yang berkabung, atau datang tuh makan. Tolonglah, kalau kita memang datang ke tempat duka, meskipun nanti makanan tersedia, apalagi sana itu keluarga yang bisa menyediakannya, tolong setengah kenyang dari rumah. Dawet! Saya kalau lagi berduka, saya nggak pernah, bukan jarang, nggak pernah saya makan. Kalaupun dipaksa sama keluarga, ayolah Pastor Philip segalanya, saya ambil yang simple di situ. Kue apa kering saya makan. Supaya nanti saya fokus ke orang. Nggak. Apalagi, lu ada apa lagi?
Yang bener itu loh. Zaman dulu nggak ada, zaman sekarang itu kan buffet gitu ya. Zaman dulu itu kan cuman kacang ya. Itu pun zaman dulu sudah ada orang yang angkat kakinya makan kacang. Terus pada waktu ibadah dimulai ngomong sendiri, yang bener tujuanmu apa datang ke sini? Kalau sana nggak bisa dukung orang yang berkabung, jangan datang deh. Jangan datang. Ada orang berhikmat senang berada di rumah duka, yang terlalu senang di rumah duka, itu tidak berhikmat itu. Itu orang yang aji mumpung. Orang mati kok dimanfaatkan. Orang berhikmat senang berada di rumah duka itu karena ada kesempatan untuk kita menghibur orang. Ada kesempatan untuk kita merangkul seseorang. Saya kalau datang ke rumah duka, karena biasanya foto di situ, keluarga kan juga harus siap untuk ketemu orang dengan kepercayaan apapun. Ada yang maju di depan peti mati, berdoa dulu. Ya saya tidak kritik, itu adalah hak mereka. Tapi kalau saya di posisi mereka, saya akan bertanya, sesungguhnya apa sih yang saya doakan? Apalagi di depan ada jebret-jebret foto, itu cuman gesture atau gerak-gerik menghormati. Tapi kita nggak boleh pakai doa sebagai pencitraan. Saya nggak ngomong bahwa itu pencitraan, kalau saya di posisi ini. Bisakah kau berdoa dengan semua spotlight dan semua orang melihatmu? Susah menurut saya. Sebenarnya nggak tentu berdoa sungguhan, merem saja. Tapi kita bisa punya cara lain untuk bisa menghormati, ya kan? Apa sih yang kita doakan? Kita doakan yang meninggal, udah nggak bisa. Kalau kita mau doakan keluarganya, langsung saja. Biasanya kalau saya datang di depan peti mati gitu, saya lihat fotonya, tapi saya sama istri saya kalau datang, saya gandeng tangannya, langsung saya pergi kepada yang berduka. Saya rangkul mereka dan saya doakan langsung orangnya. Untuk menunjukkan bahwa yang saya doakan adalah yang hidup. Saya tidak doakan mayat karena saya tidak bisa mendoakan lagi. Mereka sudah bersama dengan Tuhan, kurang apa? Kita yang perlu didoakan, bukan mereka. Kalau mereka tidak dalam Tuhan, mereka sudah binasa, ya sudah. Kita tidak bisa selamatkan. Selamatkan itu sekarang jiwa-jiwa waktu mereka masih hidup. Saya biasanya langsung datang, lewati ke depan begini. Langsung saya miring pergi ke keluarganya satu-satu. Saya beri kata-kata kekuatan. Kata-kata penghiburan. Hati-hati jangan latah. Kalau kita datang tanpa persiapan, pikiran makanan. Jangan-jangan untuk ketemu sama orang kita bilang selamat ya. Wih, salah ngomong aku. Hati-hati ya, harus sensitif. Karena itu kalau datang itu pikirannya mereka. Aku datang untuk menghibur dan menguatkan seseorang. Aku bukan pendeta, tapi mungkin kata-kataku bisa membuat orang itu feel better. Nggak bisa mengangkat dukanya, tapi bisa membuat dia lebih tentram dalam Tuhan. Kalau bisa kita offer, kita tawarkan doa. Boleh saya doakan Ci, sederhana aja. Boleh Tuhan Yesus gini. Orang waktu duka itu rawan hatinya. Kita datang untuk mendukung mereka, lalu duduk sebentar, ngobrol-ngobrol sana sini. Makan dikit-dikit boleh, tapi jangan untuk itu. Saya biasanya langsung kepada yang berduka, mendoakan dan mengasihi mereka. Untuk itu saya datang. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Apa yang lebih parah daripada orang yang aji mumpung di tempat kematian? Adalah orang yang sukanya cuma party-party doang. 11-12 parahnya, tapi ini 12 orang yang suka bersukaria di tempat pesta. Peminum, orang-orang yang dangdingdung tadi, yang lepas kendali, mendingan pergilah ke tempat duka dan makan sebanyak-banyaknya. Daripada ke bersukaria dan kehilangan kendali. Hidup ini terlalu singkat sebelum akhirat. If life to you is a party, then life will be so fleeting dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang suka party atau party hard, hidupnya akan cepat berlalu. Sebentar aja merem dia 30 dan jodoh tidak datang-datang bukan berarti tidak ada orang dinikahi. Tapi karena hidupnya sudah terlalu mengumbar sana sini, dia sudah tidak bisa menaruh pilihan pada satu. Dan kalau kita party-party terus, lama-lama kita nggak bangun sesuatu. Waktu kita sudah umur 30, apalagi 40, hidup kita itu noleh ke belakang, menguap begitu aja. Fleeting itu artinya cepat berlalu. Dan kita berkata, kita kehabisan waktu. Itulah sebabnya orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria, karena mereka lupa
mereka akan mati suatu hari. Dan waktu Anda menoleh lagi, Anda umur 50, hidupmu tidak terlalu banyak berubah meskipun sudah berkeluarga. Hidup Anda tetap begitu-begitu aja. Dan terlalu banyak alkohol kena livernya suatu hari waktu dia mulai ke rumah sakit, toh dia tidak bisa minum lagi. Waktu itu dia bertobat, Tuhan berkata, loh kok kamu setelah manis sepah dibuang? Biasanya Tuhan akan melihat orang yang bertobat dengan cara demikian, tetap Tuhan ampuni, tetap pasti ada detoks ilahi. Kesengsaraan yang akan dia alami di akhir hidupnya akan membuat semua kesenangannya di tempat pesta fleeting, tidak akan ada efek apa-apa, tidak ada dampaknya. Semua kesukaanmu di masa muda itu tak akan kau rasakan ketika Anda bolak-balik ke rumah sakit dan badanmu didedel sana-sini. People will forget. Semua adventure, petualangan seksualnya, sorry ya kalau saya harus ngomongnya agak vulgar, tak akan satu pun menjadi sweet memory ketika suatu hari masalah prostatnya menjadi-jadi. Tidak akan ingat enggak dia. Semua masa-masa dia itu seperti Salomo dengan 700 gundiknya. Dia tak akan ingat ketika dia harus operasi sebelah sana. Saya tidak berkata bahwa ini menyebabkan itu, enggak. Tapi kalau Tuhan izinkan, kadang-kadang detoks terjadi. Di saat-saat itulah dia akan menangis-nangis dan berkata, aku salah. Bapak Ibu Saudara, hidup terlalu singkat. When you party hard, segala kesempatan ilahi lewat. Saya sampai hari ini tidak pernah iri sungguhan. Kalau ada orang muda gimana, enggak. Saya malah bangga. Saya cerita sama anak-anak saya, your dad, sangat bangga. Teman-temanku semua pada sekarang ketemu lagi di gereja, ujung-ujungnya dia bertobat. Saya pangkal-pangkalnya udah bertobat. Mereka hari ini baru memperbaiki hidupnya, hidupku dan keluargaku. Sekalipun kami tidak punya segala sesuatu, kami tidak punya segala-galanya. I'm a happy man. Buktinya saya tidak konsultasi sama mereka yang datang jadi pasien saya. Untuk konsultasi. Apa arti dan makna kehidupan? Saya berkata, you choose my children, anak-anak. You want to be like them, or you want to be like your parents. Kamu jadi seperti mereka, atau mau jadi seperti orang tuamu. You choose lah. Pilihlah. Aku dari pangkal. Bertobat umur 18 langsung jadi pelayan Tuhan. Nah, harus jadi pendeta. Tapi jadi pelayan dan jadi hamba Tuhan dalam segala perkara. Saya bilang, masa mudaku bukan terbuang sia-sia. Masa mudaku itu investasi. Jangan iri dengan orang kalau kayanya halal. Misalnya dalam dunia bisnis. Wong sana foya-foya. Punya uang beli hobi. Yang situ hidup moderat saja. Tapi perlahan-lahan dia merangkak ke atas. Dia simpan baik. Dia bukan investasinya yang bodong-bodong. Bukan beli sesuatu yang depresiasi. Dia masukkan ke sesuatu yang sifatnya berjangka panjang, bukan yang spekulasi. Sana terus kehilangan uang, karena salah perhitungan. Yang sini terus mengelolanya. Umur 40 datang. Orang itu kehancuran, di sini life begins at 40. Kalau Anda lihat orang itu punya ini itu, jangan kau kecam dulu, lihat dulu jalan hidupnya. Kalau jalan hidupnya itu dalam bahasa Surabaya genah, dan dia menatanya dengan hikmat, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Lu jangan iri. Umur 40 sana terlilit hutang. Hutang online lagi. Yang sebelah situ, financially free. Jangan iri. Karena sana pangkalnya mulai. Sini ujungnya, sorry. Lu jangan iri. Kecuali kalau sana korupsi. Nah, kecamlah. Dari buahnya kau ketahui kehidupan seseorang. Bahkan seorang hamba Tuhan pun kalau mengelola harta kekayaannya, secara halal dia bisa bertumbuh dalam berkat-berkat Allah. It's how you manage your life, you see. It's how you manage yourself. Gimana kita memanage diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, makanya itu di ayat 5 dikatakan, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik sih daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Jangan salah bergaul. Bergaulah dengan orang berhikmat, mungkin sebaya, seusia, tapi jadilah pengaruh. Saya praktekkan ini sejak masa muda saya. Yang saya pimpin generasi ini yang sekarang menua bersama dengan saya, itu saya pimpin mereka sejak mereka pacaran atau belum malahan. Ya, kita sama-sama muda waktu
Aryani ingat waktu masih di pemuda, saya juga usianya dibanding mereka cuman beda paling-paling 5 tahun. Jadi kita ini satu generasi. Saya belajar sesuatu bahwa kita cari hikmat itu gak usah dari yang terlalu tua, tapi cari dari orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mendengar hardikan orang berhikmat itu lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Jangan salah bergaul. Di setiap usia itu ada hikmat dan ada kebodohan. Sana bisa umur 55. Kalau kumpulannya semua adalah om-om yang mata belang, mata kok belang, hidung yang belang ya, mata gak belang ya. Tapi kalau hidungnya belang juga hatinya belang. Kalau kumpul sama sana, juga gak akan ketemu hikmat. Jangan kau kira hikmat itu ada pada kepala ubanan. Ada orang yang rambutnya putih, tapi orang itu gak keruan. Hikmat tidak berada pada usia. Hikmat berada pada keputusan hati. Makanya berdoalah supaya anak-anak Anda selalu punya kaki itu satu minimal. Berada di dalam gereja. Dan pastikan gereja yang kita didik ini, kita besarkan, adalah gereja yang betul-betul jadi pengaruh dan komunitas iman. Saya bersyukur melihat Army of God. Saya bersyukur ketika melihat AOG Bootcamp. Itu anak-anak muda, remaja-remaja, Eagle Kids Camp, yang jadi kakak-kakak yang anterin adik-adiknya sampai ke WC satu-satu supaya gak ada anak yang hilang, karena tanggung jawab sama jemaat. Itu juga anak jemaat, remaja. Saya bersyukur. Anak-anak muda sebaya, kurang lebih lah ya, lebih tua sedikit bisa membimbing adik-adiknya. Bapak Ibu Saudara, jangan Anda kira kalau Anda berusia, Anda pasti bijaksana. Saya sudah sering melihat pembicaraan di ruang fitness. Ya, puji Tuhan sekarang tempat-tempat kita fitness ini sudah satu-satu menjadi jemaat GMS semuanya. Coachnya lah, siapalah semuanya. Tapi zaman saya dulu waktu sekolah Alkitab, belum terjadi kebangunan rohani seperti yang kita lihat sekarang GMS ini. Itu kalau susu cerita, saya harus pakai Walkman. Zaman dulu kan Walkman, Anda yang gak tahu ya sudah. Tutup, karena gak enak didengar. Wong saya ini mau bangun otot kok ditoksik racuni pikiran, ngomong tentang cewek. Itu usia-usia saya tahu susu-susu itu udah punya anak. Anaknya seusia saya. Ngomong tentang cewek semuanya, padahal kelihatan tampangnya kebapaan. Hanya karena sana kelihatan kebapaan, bukan berarti kau seorang bapak yang baik. Pakai batik dia ada perut sedikit, wah kelihatan ada botaknya, sorry kalau ada kesamaan. Itu kebapaan sekali, nggak tentu, lihat dari buahnya bukan dari tampangnya. Bisa-bisa jin sobek lebih berhikmat. Jangan Anda kira bahwa sana tua pasti bijaksana. Tergantung pilihan hidupmu. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Saya tahu ini nyanyian orang bodoh, sekalipun mereka gak nyanyi, saya tutup. Ngomongnya itu gak enak. Dan waktu mereka ngomong tentang Tuhan, ya ampun antikristusnya. Dan biasanya mereka jelekkan tuh pendeta. Tahu apa? Mereka tahu apa tentang pendeta? Memang ada pendeta yang salah, saya tahu. Tapi hidup mereka juga salah. Ini maling teriak maling lah. Mendingan maling ini tobat, tunjukkan sama pendeta yang salah itu gimana hidup. Daripada lu ngomporin, ngomong tentang gereja. Waktu itu zaman itu kan belum tahu, orang-orang belum kenal saya juga. Jadi saya kan masih sekolah Alkitab. Saya pulang ke Indonesia, saya fitness contohnya. Ya ampun, saya akhirnya memutuskan untuk tidak fitness. Itu alasan untuk saya tidak olahraga. Omongannya itu loh. Bapak-bapak kalau ada di posisi seperti itu, hengkang. Lebih baik daripada kau dengar nyanyian orang bodoh teman-temanmu itu. Janganlah kau menjadi bodoh juga karenanya. Itu tersaingi dengan ibu-ibu arisan. Atau di depan sekolahan. Hati-hati ya, jangan jambak-jambakan. Jangan tarik-tarikan rambut satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat. Pilih-pilih apa yang masuk ke telingamu. Hidupmu terlalu singkat. Kenapa kau racuni dirimu? Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh itu. Ini pun sia-sia. Ayat 6 ini lucu, dia pakai satu perumpamaan. Duri kalau kau taruh di bawah kuali, bagi ibu-ibu yang memasak. Misalnya zaman dulu nih, kualinya itu masih api gitu, bukan elektrik. Anda masukkan duri di bawah. Bunyinya apa? Kretek, 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 kretek. Ya, bunyinya begitu.
Nah itulah tertawanya orang bodoh. Wah, ngomong tentang cewek gitu ya. Padahal itu semua bapak-bapak punya anak. Itu punya istri tuh di rumah. Gitu-gitu ya. Kadang-kadang yang mereka omongkan itu siapa tahu adalah anak salah satu mereka, anak perempuannya. Itu aduh. Ketawa-ketawa itu nggak enak didengar. Orang yang hatinya itu pada Kristus dan dia nggak mau sia-siakan kehidupan, nggak akan bisa nyaman mendengar kretek. Nah. Itu pembicaraan tak ada ujungnya dan tak ada tujuannya. Tertawa orang bodoh itu sia-sia. Seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Please tolong pilih-pilih. Apapun yang kau pilih, dengarkan dan katakan apapun yang kau lakukan. Pilihlah Tuhan. Pilihlah sesuatu yang punya makna sesungguhnya. Pilihlah sesuatu yang bertujuan kekal. Hidupmu terlalu berharga untuk kau buang di tempat sampah. Seperti kretek-kreteknya orang yang sia-sia. Saya kasih 3 rangkuman ini pagi ini. Banyak sekali masukan. Dan ini barusan permulaan, ini baru kebaktian ke-1. Nanti keluar sana makan, kembali lagi. Hari ini retreat sehari, ya. Tenang aja lah, nggak terbuang sia-sia, ini investasi. 1, kematian tidak tabu untuk dibicarakan sebagai persiapan. Tolong bicarakan. 2, gunakanlah penderitaan sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Jangan hindari. 3, pilihlah untuk takut akan Tuhan dan jadi berkat. Ini yang kita pelajari pagi hari ini, silakan difoto. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Difoto, masukkan ke story, ya, beritahu come to church today. Di Surabaya Timur hari ini ada banyak hikmat Allah yang beredar di sini. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.